mahasiswa itu mempunyai gagasan dan ide. Saya ingin menyebut seorang mahasiswa pada tahun 1988, Afnan Malai, seorang aktivis mahasiswa yang dengan puisinya itu menciptakan Sumpah Mahasiswa. Sumpah Mahasiswa itu adalah bahwa kami mahasiswa Indonesia bertanah air satu, tanah air yang anti penindasan. Yang kedua, kami mahasiswa Indonesia berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Dan yang ketiga, kami mahasiswa Indonesia adalah mahasiswa yang berbahasa satu, bahasa kebenaran. Dan Sumpah Mahasiswa ini kemudian digemakan juga tahun 98, dan ini menjadi bahan bakar juga bagi semangat mahasiswa untuk melakukan gerakan. Nah, pada tahun 65-66, gerakan mahasiswa dan juga gerakan yang umum itu dibungkus dengan Tripura, tuntutan rakyat, 3 tuntutan rakyat pada saat itu. Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, turunkan harga. Dan yang ketiga adalah rombak kabinet Wikora. Kabinet Wikora yang jumlah menterinya itu juga 100-an orang. Kabinet 100 menteri. Nah, saya berpikir bahwa PKI itu sudah tidak ada lagi. Musuh bersama kita sekarang itu adalah korupsi. Jadi Tritura itu yang membungkus gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat itu sekarang bisa diperbaiki. Jadi menurut saya, sila atau tuntutan yang pertama itu adalah bubarkan kabinet 100 menteri. Yang kedua, turunkan harga, karena sekarang harga bawang merah, harga bawang putih itu kan sudah naik gitu. Dan barangkali sejalan dengan ini juga bayarkan tunjangan kinerja dosen. Tapi yang ketiga, hancurkan korupsi. Hancurkan korupsi itu adalah bahwa kita menuntut terus supaya undang-undang perampasan aset itu bisa disetujui oleh DPR. Kita menuntut juga supaya mereka yang pernah dihukum karena korupsi itu tidak boleh lagi menjabat di pemerintahan, tidak boleh lagi menjadi penasihat sebuah lembaga nasional misalnya. Jadi banyak lagi tuntutan, kita harus mengawal dan antara itu. Nah, kenapa penting bubarkan kabinet 100 menteri? Sangat-sangat penting, sangat strategis. Karena ada tuntutan orang untuk mengadili Jokowi dan keluarganya, itu tidak mungkin karena kaki tangan Jokowi itu masih ada di pemerintahan dan adanya di kabinet 100 menteri ini. Dan kabinet 100 menteri ini sesuatu yang tidak masuk akal, yang sesuatu tidak rasional, yang sayangnya cuma sekedar dicemoohkan. Tidak ada tuntutan untuk mendesak pemerintah. Dan di sini pemerintah dalam hal ini sudah menyiapkan undang-undang gitu, bahwa undang-undang yang dulu menyatakan menteri itu harusnya hanya 30-an, sekarang dihilangkan ketentuan itu sehingga sebebasnya presiden bisa. Tetapi secara tradisional bahwa kabinet 100 menteri juga pada masa Soekarno itu tidak efektif, bahkan sampai-sampai ada menteri penurunan harga gitu pada saat itu. Nah, saya melihat sangat strategis ini karena dengan menuntut supaya kabinet 100 menteri ini dibubarkan, dibentuk kabinet yang hanya sekitar 30 orang menteri, itu akan memisahkan titipan-titipan dari rezim lama dan lain-lain gitu. Dan kabinet 100 menteri ini adalah kabinet yang sangat tidak masuk akal. Coba Anda bayangkan, ada 7 orang menteri koordinator. Jadi seorang Yusril Iza Mahendra itu mengkoordinatori menteri kehakiman. Nah, dulunya ada dirjen HAM, ada dirjen imigrasi, ada dirjen kemasyarakatan. Sekarang semuanya menjadi menteri. Dan itu dikoordinatori oleh seorang menteri koordinator, Yusril Iza Mahendra. Dan tidak cukup seorang Yusril untuk menjadi koordinator, ada satu orang lagi wakil Menko, Otto Hasibuan gitu. Untuk apa ini? Ini kan pemborosan.
Padahal pemerintah selalu menganjurkan efisiensi. Kita sekarang menuntut, kalau mau efisiensi, menteri itu tinggal 30. Di negara lain bahkan bisa lebih kurang. Itu didesak. Jadi bukan diterima sebagai suatu, ya sudahlah, kita biarkan saja ini 5 tahun. Tapi menurut hemat saya, ini dalam tahun ini atau tahun depan itu harus dikurangi jumlahnya. Kita harus bubarkan kabinet 100 menteri ini. Ini merupakan suatu hal yang strategis yang bisa membungkus gerakan mahasiswa untuk gerakan umum. Bubarkan kabinet 100 menteri, turunkan harga, dan yang ketiga adalah hancurkan korupsi. Terima kasih.